Halo, selamat berjumpa lagi pada pertemuan yang keempat bagi para siswa perwira ANT 2 dalam bahan ajar olah gerak kapal. Untuk itu, yang pertemuan keempat ini akan saya mulai sebagai berikut, yaitu interaksi antara kapal yang berpapasan dan kapal yang mendekati selat, ya, perairan sempit lah kira-kira gitu. Pengaruhnya terhadap kapal ketika memasuki perairan sempit. Ini saya jelaskan ulang karena gambar pada pertemuan yang ketiga itu kelihatannya belum lengkap. Ini saya lengkapi nanti. Ini contohnya, kapal yang mendapatkan perairan yang sempit ini cenderung haluannya didorong keluar, buritanya ditarik ke darat. Kira-kira begitu. Ini yang disebut pengaruh daripada cushion dan suction. Nah, sebagai contoh, ini kapal yang sedang dari muara masuk ke sungai. Apa pengaruhnya? Ini, ketika masuk sungai haluannya kedorong. Inilah yang disebut pengaruh cushion. Sedangkan buritanya terdorong ke darat, ketarik ke darat, yang disebut suction. Oleh karena itu, apabila Anda nanti belayar di sungai atau di selat, di perairan sempit, kalau memang bisa, ya jangan terlalu dekat dengan pantai, karena Anda akan ketarik buritanya dan terdorong haluan kapal Anda. Ini sebagai contoh. Ya, saya fenomena yang demikian pernah ngalami, ya ketika masuk di Sungai Musi. Jangan terlalu ke kiri. Kalau memang di sebelah kanan ada yang dalam, ya kita mesti lewat agak jauh sedikit daripada pantai. Kira-kira demikian. Yang jelas kalau di Sungai Musi, di Airupang itu, yang pernah belayar ke Sungai Musi akan mengalami lewat di situ. Kira-kira demikian. Maka saya lanjutkan, pengaruh daripada ketika kapal berhadapan. Apa kira-kira? Ini contohnya dua kapal yang sedang berhadapan. Makin maju, maka ketika haluan sudah dekat, akan tolak menolak haluannya. Ya, haluan akan tolak menolak. Berikutnya sudah jajar, badan kapal akan terisap. Di sini yang sangat penting. Kalau Anda nanti sebagai nakoda, ya tentunya harus menulis perintah malam atau night order. Ya, ditulislah dalam perintah malam itu, ketika belayar di selat, berjumpa dengan kapal lain, buatlah jarak yang pasti. Jangan disebut hanya buatlah jarak yang aman, karena kalau jarak aman itu sangat relatif, tidak jelas. Ya, dalam membuat night order harus memberikan suatu perintah yang jelas, jangan menimbulkan banyak penafsiran. Ya, jadi artinya apa? Ya paling tidak harus dalam jarak yang terukur, umpamanya berapa kali lebar kapal. Kalau lebar kapal sekian meter, ya nanti tinggal 3 kali lebar kapal, umpamanya. Lebar kapal 60, ya 3 kali, berarti jaraknya 60 kali 3 adalah 100 dalam 80. Oleh karena itu, di dalam perintah malam tulislah berpapasan dengan kapal lain, buatlah jarak
misalkan paling tidak minimum satu kabel, ya 180 itu kira-kira satu kabel. Buatlah jarak paling dekat satu kabel. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Pasti kapal aman, tidak akan terisap satu sama lain. Nah, selanjutnya gerakan ini, reaksi ini, ketika kapal sudah mau lepas, maka buritanya yang tarik-menarik. Ya, ini adalah karakteristik atau sifat-sifat dari dua kapal yang berpapasan. Ya, sudah lepas aman. Ya, sudah lepas aman. Kira-kira demikian. Berikutnya kapal yang menyusul, pengaruh kapal yang sedang menyusul, efek daripada overtaking sebuah kapal. Ya, ini. Ketika kapal itu sudah haluannya melintang dengan buritan kapal yang disusul, maka akan terjadi gerakan kapal seperti ini. Ya, haluan dan buritan kapal yang nyusul dan yang disusul tolak menolak. Ya, baru ketika kapal itu sejajar akan saling mengisap. Nah, ini dihindari. Ya, sama dengan berpapasan ketika berhadapan tadi. Ketika kapal sudah mau lepas, yang menyusul tolak menolak, ya, buritan kapal yang menyusul kedorong, haluan kapal yang disusul kedorong, jadi saling tolak menolak. Ini gambarnya. Ya, kira-kira demikian. Oleh karena itu sama, ketika memberikan perintah malam atau night order, seorang nakoda harus memberikan perintah yang jelas, yang terukur, jangan menyebutkan menyusul dengan jarak yang aman. Itu tidak jelas berapa jarak yang aman. Ya paling tidak 2 kali, 1 kali lebar kapal, pasti aman. Ya, 2 kali lebar kapal pasti aman. Lebar kapal berapa? Dalam meter dirubah jadi kabel. Kira-kira demikian. Kedua kapal telah bebas. Berikutnya pengaruh melewati kapal yang sedang sandar. Ini contohnya. Kapal ini sedang sandar dan yang satu sedang menyusul di lambung sebelah kanan kapal yang sandar. Ya, ketika haluan mau mendekati buritan kapal yang sandar, maka buritan kapal yang sandar cenderung didorong, haluan kapal yang melewati cenderung didorong. Ya, sama. Ketika sejajar akan saling mengisap, khususnya yang sandar diisap sehingga renggang dari dermaga. Ini sangat berbahaya bagi kapal tanker, karena kalau kapal tanker sedang ada kegiatan muat atau bongkar, maka di sini ada selang. Kalau kapal ini bergerak merenggang, sangat mungkin selang atau loading armnya lepas sehingga akhirnya tumpah minyak. Kalau minyak tumpah akan menimbulkan polusi di perairan itu. Kalau terjadi polusi, pasti harus ada klaim-mengklaim untuk membersihkan polusi itu. Ya, tentunya kita tidak mau memperoleh persoalan seperti itu. Maka ketika kapal ini melewati kapal yang sedang sandar, kurangilah kecepatan, maju pelan, ya, demikian rupa tidak mempengaruhi goyangan dari kapal yang sandar ini, sehingga tidak menyebabkan mungkin lepasnya selang atau loading arm. Ya, nah, ketika kapal ini sudah mau lepas, ya, saling dorong mendorong haluannya dan buritanya. Ya, kira-kira demikian. Ya, melewati kapal yang sedang sandar sangat riskan. Kalau kapal yang sandar itu adalah kapal tanker, akan berisiko lepasnya selang atau loading arm sehingga tumpah minyak. Ya, walaupun bukan kapal tanker pun ya sangat mungkin ada risiko ketika kapal yang sandar ini bergerak-gerak karena lewatnya kapal yang di sampingnya. Kira-kira demikian. Ya,
Maka hati-hati melewati kapal yang sedang sandar, kurangi kecepatan, atau kalau memungkinkan dengan jarak yang cukup aman, tidak menyebabkan kapal itu lepas dari dermaga. Berikutnya, kalau melewati kapal yang sedang berlabuh, ya, pengaruh melewati kapal yang sedang berlabuh. Ini contohnya di tempat berlabuh banyak kapal, ya ini sedang melewati, ya, sedang berlayar melewati kapal yang berlabuh ini. Ya sama, ketika kapal di haluan sudah akan melewati buritan, maka saling tolak menolak. Ketika sejajar akan saling merapat, ketika mau lepas akan saling bentur. Ya, ini terjadi di suatu kapal, dua kapal yang saling benturan ketika melewati kapal yang berlabuh, kemungkinan karena terlalu dekat, sehingga misalkan kapal hijau mengalami kerusakan di haluannya, kapal yang merah mengalami kerusakan di buritannya. Ya, saya pernah ikut terlibat menangani kapal ini, tapi owner saya yang punya kapal menyatakan supaya boat to blame, ya berapa biaya perbaikan untuk kedua kapal ini dijumlah baru dibagi dua antara owner kapal hijau dan owner kapal yang merah. Ya, ini pernah terjadi gara-gara kapal bersenggolan ketika melewati kapal yang sedang berlabuh. Untuk itu pertemuan ini saya stop yang keempat, sampai nanti ketemu di pertemuan yang kelima. Selamat mempelajari bahan ajar yang keempat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya.